Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendy Firmansyah. Saya dari program studi teknologi rekayasa perangkat lunak. Saya dari kelas 4C. Pada video kali ini saya akan melakukan penjelasan. Melakukan penjelasan terkait bagaimana nantinya di sistem terdistribusi. Jadi ini adalah mata kuliah dari yang diampu dari Bu Via, Eskom MTI, yang mengampu mata kuliah sistem terdistribusi. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait arsitektur web service menjembatani ekosistem digital. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait bagaimana ekosistem atau melakukan web service di dalam sistem terdistribusi. Oke, di sini ada panduan terkait arsitektur web service menjembatani ekosistem digital. Apa sih web service itu? Yang saya sudah baca tadi terkait web service adalah bagaimana caranya kita untuk menjembatani dari client service dan web service, maksudnya dari server. Jadi misal ibaratkan web service itu sebagai jembatan. Misalkan saya punya aplikasi terkait web menggunakan e-commerce, menggunakan bahasa Java misalkan, dan ada servernya misalkan menggunakan PHP. Nah, di web service ini untuk menjembatani bagaimana web saya berinteraksi dengan server tersebut. Jadi ibaratkan menengahkan atau menjembatani dari web tersebut, seperti itu. Oke, lanjut. Di sini ada analogi untuk web service. Di sini adalah platform A dan platform B. Oke, di sini untuk platform A misalkan web ataupun aplikasi yang dibuat, dan di sini ada web service sebagai jembatan untuk menuju ke servernya untuk meminta requestnya. Dan ibaratkan seperti ini untuk arsitekturnya. Di sini web service sebagai penghubung antara platform A dan server. Jadi untuk platform A untuk meminta data ke platform B itu melalui web service. Karena masalahnya di sini web-web sekarang itu menciptakan silo digital yang terisolasi. Jadi dibutuhkan yang namanya web service untuk melakukan jembatan antara platform A atau yang dibuat sekarang dengan server, seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada anatomi komunikasi konsep stateless. Di sini adalah konsep bagaimana web service bekerja. Di sini yang bukan web service itu seperti ini. Jadi klien dan data, klien mengirimkan data, setelah itu ke server. Server memuat atau mengingat dari sisi klien tersebut. Itu analogi dari web bukan web service. Kalau web service, standar web service itu dari sisi klien dia mengirimkan ID bridge. Setelah itu terkirim ke server, dan server itu tidak mencatatnya atau tidak mengingat dari klien tersebut. Jadi bridge itulah yang dikirim ke server, seperti itu. Selanjutnya di sini ada DNA web service menurut Walker 2022. Di sini saya mengutip dari Walker. Di sini ada beberapa karakteristik dari web service atau ciri-ciri dari web service. Yang pertama adalah loosely complete, di mana perubahan di satu sisi tidak merusak sisi yang lain. Jadi web service itu melakukan perubahan tidak merusak perubahan yang lain, seperti itu. Yang kedua ada interoperable, yang dimana mampu mengkomunikasikan lintas platform dan bahasa gitu. Yang ketiga ada self describing, menyediakan panduan pemakaian mandiri. Ada open standard menggunakan HTTP atau XML JSON atau reusable, satu layanan dapat diakses banyak aplikasi. Jadi di dalam web service itu juga bisa melakukan satu layanan dalam web service dan bisa melayani aplikasi, dapat diakses oleh banyak aplikasi, seperti itu. Di sini ada yang terakhir, describable, dapat dideteksi via pencarian layanan. Oke, selanjutnya di sini ada value dashboard, manfaatnya. Oke, di sini ada 8 manfaat dan saya akan sebutkan satu persatu nanti
terkait manfaatnya. Yang pertama ada integrasi antar sistem. Jadi untuk web service ini terintegrasi, berkomunikasi tanpa hambatan dengan platform yang lain. Yang kedua ada reusable, yang tentunya menghemat waktu. Yang kedua efisien pengembangan. Yang keempat ada interoperabilitas. Yang kelima ada skabilitas, ada keamanan data, penghematan biaya, dan otomatisasi bisnis. Di sini manfaat dari web service itu sangat berguna bagi para developer seperti itu. Selanjutnya ada fondasi awal XML RPC, di mana di sini definisinya adalah protokol perintis yang mengizinkan pemanggilan fungsi di komputer lain melalui internet. Jadi di sini untuk XML RPC itu adalah protokol untuk mengizinkan pemanggilan fungsi di komputer lain melalui jaringan internet. Mekanismenya menggunakan XML atau menggunakan HTTP sebagai kurir fungsi server seolah berada di komputer lokal tersebut. Oke, lanjut. Di sini ada evolusi protokol, kapan menggunakan apa atau menggunakan dari web service-nya tersebut. Di sini ada beberapa kategori. Yang pertama ada dimensi, ada status, kompleksitas, format data, dan ideal untuk. Oke. Di sini yang pertama ada XML RPC, di mana di sini adalah statusnya adalah perintis atau dasar. Yang terus ada kompleksitasnya ada sederhana, formatnya datanya adalah XML, dan idealnya untuk eksekusi fungsi jarak jauh sederhana. Jadi untuk XML RPC ini cocoknya untuk eksekusi fungsi jarak jauh. Selanjutnya ada SOAP, penerus interface atau statusnya adalah enterprise, yang kompleksitasnya adalah sangat formal. Format datanya adalah XML terstruktur, dan idealnya untuk sistem perbankan dan internship. Nah, di sini untuk SOAP ini digunakan untuk sistem-sistem yang sudah terstruktur dan besar intinya. Oke, selanjutnya ada REST API. Di sini ada statusnya adalah standar modern, kompleksitasnya adalah fleksibel dan terdesentralisasi. Ada format datanya adalah JSON, XML, dan teks. Dan selanjutnya ada ideal untuk aplikasi mobile dan web modern. Nah, REST API ini adalah web service juga yang melakukan yang cocok untuk aplikasi mobile dan web modern. Jadi ada 3 untuk protokol ataupun jembatan dalam web service, ada XML, ada SOAP, dan REST API. Oke, selanjutnya ada alur kerja web service, yang dimana yang pertama dulu cari UDDI atau disebut analogi, membuka buku telepon untuk mencari penyedia jasa. Di sini misalkan saya sebagai user, di sini saya akan mencari layanan-layanan yang menjual atau bisa melakukan web service tersebut. Yang kedua ada baca WSDL, ini membaca buku panduan kontak untuk tata cara pemanggilan dari web service-nya. Dan 3 adalah kirim SOAP atau kirim surat pesan berformat resmi yang tadi saya jelaskan tentang XML ataupun JSON ataupun yang lain. Dan keempat ada terima respon. Di sini ada menerima paket data jawaban. Jadi ketika mencari dan membaca WSDL, setelah itu mengirim SOP dan server menerima respon seperti itu. Di sini ada membedah WSDL, kontak digital layanan, terkait bagaimana cara melakukan kontak digital layanan menggunakan web service. Di sini ada apa? Menjelaskan fungsi dan tipe data yang tersedia, dan bagaimana menjelaskan protokol komunikasi yang disepakati, misalkan SOP ataupun yang tadi XML, di mana lokasi atau endpoint-nya, menjelaskan lokasi persis layanan di jaringan URL tersebut. Tanpa WSDL, request tidak akan memiliki panduan untuk berkomunikasi dengan sistem. Nah, maka dari itu WSDL itu sangat penting dalam melakukan web service. Oke, selanjutnya arsitektur web service tiered interaksi, di mana di sini adalah arsitektur dari pembangunan web service, di mana di sini ada yang pertama adalah publish.
mendaftarkan layanan dan WSDL. Jadi yang pertama adalah mendaftarkan dulu. Yang kedua ada find, mencari dan mengunduh panduannya. Yang ketiga ada bin, bertukar data via SWAP ataupun REST API setelah WSDL dipahami. Nah, jadi untuk alur dari arsitektur seperti itu. Intinya dari publish, mendaftarkan layanan dan WSDL didaftarkan dulu. Setelah itu kita mencari, dan setelah itu baru bisa setelah WSDL itu dipahami bisa mengirim data lewat SOP ataupun REST API gitu. Oke, selanjutnya ada siklus hidup implementasi layanan, dimana di sini ada 6 siklus hidup dalam melakukan web service. Yang pertama adalah kebutuhan, identifikasi spesifikasi sistemnya, kita analisis spesifikasi sistemnya itu seperti apa untuk melakukan web service-nya. Yang kedua ada analisis, kaji kelayakan data dan teknis. Yang ketiga ada desain, rancangan arsitekturnya. Dan keempat adalah kita implementasi codingnya. Dan kelima itu tahap pengujian, di mana melakukan verifikasi keamanan dan fungsi. Setelah itu ada penyebaran atau deployment, deploy layanan ke server produksi seperti itu. Oke, yang terakhir ada master blueprint ekosistem web service. Dari di sini ada blueprint atau cetak biru di dalam melakukan web service. Yang pertama ada filosofi Wrecker, di mana di sini ada loss scoping, open students, dan interoperability. Yang kedua ada protokol utama. Di sini ada XML, SWAP, REST, WSDL, dan UDDI. Ini adalah protokol-protokol dari pengambilan data atau melakukan web service tersebut. Dari jembatan itu melakukan pengambilan datanya atau melakukan interaksi dengan servernya itu menggunakan protokol-protokol ini dari XML, SWAP, REST, dan WSDL, dan UDDI. Untuk yang modern atau yang saat ini sering digunakan adalah REST API tentunya, karena di sini cocok untuk web dan mobile seperti itu. Di sini ada arsitektur Tayat yang sudah saya jelaskan tadi, adalah publish, mencari, dan melakukan pertukaran data seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait ekosistem atau melakukan penjelasan terkait web service, ekosistem digital terkait web service, di mana kesimpulannya terkait web service ini dia adalah sebagai jembatan antara web dan server untuk saling berkomunikasi, walaupun di dalam web tersebut dan di dalam server tersebut misalkan membangunnya menggunakan bahasa yang lain, dan untuk web service-nya ini adalah jembatan untuk melakukan komunikasi tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.